Supaya kami tetap di dalam Engkau Tuhan. Supaya kami tetap menghidupi persekutuan dengan kematian-Mu dan kebangkitan-Mu Tuhan di dalam jiwa kami. Sehingga kami tahu Tuhan ada pengharapan senantiasa. Bahkan kematian pun juga bukanlah jalan buntu lagi bagi kami Tuhan. Tapi ada pengharapan di situ Tuhan. Apalagi pergumulan kami yang lain. Tetap ada pengharapan di dalam Kristus. Pimpin dan tolong kami Tuhan untuk boleh melihat itu Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan bawa kami untuk lebih dalam untuk boleh mengenalinya, memahaminya Tuhan. Dan sekali lagi kami dibawa kagum Tuhan dengan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Ini kami semua Tuhan, kami mau duduk diam berbicaralah atas setiap kami. Nyatakan apa yang menjadi maksud-Mu dan mau-Mu Tuhan dalam hari-hari kami Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sangat jauh dari sempurna ini Tuhan dan keterbatasannya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang tak terbatas boleh membawa firman masuk ke dalam hati kami. Terima kasih banyak Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ya, oke, selamat Paskah saya ucapkan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita bersyukur bahwa kita sudah merayakan Jumat Agung dan sekarang kita akan merayakan Paskah ya. Cuman kali ini Oikos tidak menyediakan telur Bapak Ibu ya. Oke ya. Karena telur bukan lambang yang ada di dalam Alkitab, yang ada cuman anggur perjamuan dan roti perjamuan. Betul ya Bapak Ibu ya? Oke ya, gereja kita jauh lebih biblical. Oke ya. Nah, yuk kita akan sama-sama belajar dan saya harap Bapak Ibu boleh menyelam kembali kebaikan Tuhan. Sekali lagi mengingat apa yang Tuhan lakukan justru membuat kita semakin terdecak kagum Bapak Ibu ya. Allah kita, Kristus kita, dia bangkit dan hidup. Sebenarnya saya tergelitik juga ketika Om Yo ya menyampaikan khotbah beberapa waktu yang lalu ya kan menyinggung beberapa polemikus ya kan. Mestinya kata itu kata yang positif tapi sekarang menjadi kata negatif ya Bapak Ibu ya. Orang yang nyari-nyari masalah gitu ya. Orang-orang yang nyari-nyari masalah misalnya Yesus Tuhan kenapa harus berdoa? Gitu-gitu ya. Oke. Bagi kita nggak ada masalah, tapi bagi mereka itu masalah gitu kan. Jadi nyari-nyari masalah gitu ya. Dan kemudian saya juga sering mendapatkan hal-hal yang demikian dan beberapa waktu yang lalu saya juga bertemu dengan satu anak yang eh, tergerak hatinya untuk menjadi seorang Kristen Bapak Ibu. Masih kelas 2 SMA gitu kan. Dan ternyata dia banyak searching gitu ya. Di YouTube itu banyak searching gitu ya. Oke, jadi mungkin suatu saat mungkin Oikos kita akan mengekspan kan. Kita sudah ada channel YouTube ya. Oke, kita nanti bikin channel lain-lain gitu ya. Oke, seminar misalnya gitu ya, apologetika atau mungkin seminar keluarga gitu kan. Ternyata dia cari-cari di YouTube membanding-bandingkan keyakinan dia dan keyakinan Kristiani. Dan saya bertemu dengan dia di gereja dan kami berdiskusi selama hampir 3 jam Bapak Ibu. Ya, hampir 3 jam kita ngobrol dan sebagainya. Sebenarnya ada perlu, tapi bagi saya jiwa ini perlu banget. Dan kemarin dia juga tanya-tanya gitu kan, Kak, kalau saya misalnya bilang sama orang tua saya sudah Kristen, nah orang tua saya ternyata marah gitu begitu saya bilang begitu. Katanya kalau anaknya ndak ikut agamanya orang tua nanti ditanya di kematian, kok anakmu nggak ikut kamu? Kamu dihukum masuk neraka begitu ya. Oke. Nah, saya jelaskan panjang lebar. Ya kan pada intinya adalah begini. Gini loh. Dalam sudut pandang Alkitab dari sudut pandang Kristen, mau kita beragama mau tidak pasti masuk neraka. Mau kita tidak berbuat jahat maupun kita berbuat jahat sama-sama masuk neraka. Jadi perspektif mereka dengan perspektif kita beda. Mereka melihat bahwa manusia itu dalam posisi netral. Ngerti ya? Jadi kayak kalau mungkin dalam grafik itu kita posisinya nol, bisa negatif, bisa positif, betul ya? Tapi kita dari sudut pandang Alkitab, kita ini posisi negatif yang paling mentok, Bapak Ibu. Kita bukan dalam posisi netral, kita posisi negatif mentok. Karena kita sudah mentok, angkanya mungkin minusnya berapa, ya kan? Mau tidak mau, kita harus ditolong dengan posisi yang mentok dari yang positif. Nah, bisa gitu ya. Gambarannya mungkin seperti itu. Kita harus ditolong dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Betulnya pada ini saya jelaskan demikian, bahwa kita masing-masing bertanggung jawab atas dosa kita, dan kita sudah terlahir sebagai manusia berdosa, tapi syukur Kristus mati buat kita. Dan Kristus juga mau mati loh untuk orang tuamu. Nah, pertanyaannya adalah orang tuamu mau menerima itu tidak, betul ya? Mau menerima bantuan Kristus atau tidak, kalau boleh saya katakan begitu ya. Nah, kita adalah orang-orang yang sudah menerima bantuan Kristus, karena dari sisi kita nggak mungkin, tapi kita sudah menerima bantuan Kristus. Apakah bantuan Kristus pasti
Oh jelas, karena tidak ada kisah dalam agama manapun, Allah itu mau mati dan Allah itu mengatasi kematian. Selain apa yang kita yakini. Ya, yuk itu sepenggal kisah saja Bapak Ibu. Yang penting kita akan sama-sama belajar. Dia bangkit dan hidup, saya tambahkan. Terinspirasi daripada Om yang pernah sampaikan bahwa kita mati bersama dengan dia dan kita juga bangkit dengan dia. Ya kan, dia bangkit dan hidup, demikian juga dengan kita. Ya, artinya bahwa Anda bukan hanya dibangkitkan saja bersama dengan Kristus dari khotbah beberapa waktu yang lalu, kita juga mati bersama dengan Kristus. Itu dulu, ya kan? Kenapa kita harus hidup bagi Kristus di dunia ini? Karena kita sudah mati bersama dengan Kristus. Jadi paham ya? Sehingga dosa tidak punya hak lagi, ya kan? Kalau mungkin kita tahu dalam perjanjian misalnya KPR, misalnya mau KPR gitu kan, oke? Nah ternyata orang yang berhutang sudah mati, apa yang terjadi Bapak Ibu biasanya? Ya kan? Oke, atau mungkin dia orang itu di penjara, orang itu sudah mati, maka sudah tidak mungkin kan mayatnya dipertahankan di penjara, kan enggak kan, betul lah ya? Dianggap sudah selesai, dia dikuburkan di luar penjara, betul ya? Artinya bahwa ketika kita sudah mati di dalam Kristus, maka dosa sudah tidak punya hak lagi untuk menuntut dan mendakwa kita. Nah, sama-sama kita belajar yuk Bapak Ibu dari ayat Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Sekali lagi, Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Ya, sebelum saya membaca ini buat Bapak Ibu, Ayub ini adalah kitab yang paling tua dalam perjanjian lama. Ayub itu hidup sebelum Abraham. Oke? Jadi Ayub itu kitab yang sebelum kejadian keluaran bilangan sudah ada kitab Ayub. Oke? Dan Ayub hidup sebelum zaman Abraham. Oke? Tetapi Ayub punya iman entah kenapa iman yang seperti kita. Ya, yuk sama-sama kita baca. Ayub 19 ayat 25, 27, 1, 2, 3. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat, memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya, dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Kayaknya Ayub ini, ya kan, jemaat Oikos ya Bapak Ibu. Kok punya pengetahuannya begitu gitu loh. Jadi ternyata bahwa orang-orang yang dikenal oleh Tuhan, orang-orang yang namanya dicatat di dalam Alkitab, itu punya iman yang linear dengan kita. Abraham, waktu diperintahkan Tuhan, bunuhlah Ishak. Kenapa Abraham berani membunuh Ishak? Karena dia tahu bahwa kalau dia bunuh Ishak, bukankah Ishak adalah penerus keturunannya, Tuhan pasti akan bangkitkan. Kalau Tuhan suruh dimatikan, Tuhan pasti akan bangkitkan. Tidak ada yang mengatasi kuasa Tuhan. Bahkan kematian pun tidak bisa mengatasi kasih atau kuasa Tuhan. Abraham yakin. Jadi Abraham punya iman kepada Allah yang membangkitkan. Betul ya? Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden dan dalam keadaan telanjang, maka Allah kemudian memberikan pakaian yang terbuat dari kulit binatang. Artinya ketika dibuatkan kulit binatang, ada binatang yang dibunuh, betul tidak? Ada binatang yang tertumpah darahnya, karena kan harus dikuliti. Untuk menutupi dosa Adam dan Hawa. Adam tahu bahwa korban yang sesungguhnya adalah darah untuk menutupi dosa mereka. Harus ada yang mati untuk menutupi dosa mereka. Makanya persembahan Habel lebih diterima ketimbang persembahan Kain. Karena Habel mempersembahkan binatang, nyawa yang dipersembahkan. Ya kan, sedangkan Kain mempersembahkan gandum. Mungkin paling bagus mungkin ya, tanaman yang paling bagus. Tapi bukan paling bagus. Yang benar apa? Karena dosa harus diselesaikan dengan darah yang tertumpah. Dosa harus diselesaikan oleh nyawa. Oke, Adam berbicara begitu. Abraham meyakini bahwa apa yang dikorbankan bisa dibangkitkan oleh Allah. Ayub berbicara, yang dibangkitkan juga itu adalah penebusku, Tuhanku. Dan yang menarik Bapak Ibu, Ayub berbicara ini bukan lagi posisi menghadiri atau sedang datang di dalam ibadah Jumat Agung.
Ayub ini dalam kondisi susah sampai dia bilang, meskipun kulit tubuhku sangat rusak. Berarti Ayub berkata demikian saat dia masih dalam kesulitan. Anaknya sudah mati, bisnisnya semua bangkrut, ya kan? Beberapa gudangnya dibongkar oleh perampok, betul ya? Kemudian bukannya datang di rumah malah dihibur istri, tapi justru malah diceramai istri, betul tidak? Ya kan? Karena sang istri kan sifatnya hubungannya dengan Tuhan itu kan transaksional, betul ya? Seperti yang Tante Linda katakan gitu kan. Bukankah kamu ini orang baik? Mestinya orang baik diberkati Tuhan. Lah kok kamu soro? Gitu kan. Oke, terus kemudian Ayub berkata, kamu perempuan gila. Jadi ternyata meyakini kalau saya baik Tuhan akan memberkati itu adalah pikiran gila. Ya, Bapak Ibu ya. Oke ya. Oke, karena Ayub meyakini bahwa apa yang Tuhan kasih, Tuhan itu punya hak untuk memberi, Tuhan itu punya hak untuk mengambil. Koma, terpujilah Tuhan. Artinya Ayub berkata, kalau Tuhan memperlakukan ini, Tuhan tidak salah. Karena di tengah-tengah kesulitan, Ayub masih punya pengharapan. Siapa? Allah. Allah dalam frame apa? Allah sebagai penebus. Saya ketika menghadapi masa-masa yang sulit, mungkin saya sudah berkali-kali katakan, cara yang membuat saya untuk bisa bangkit, itu adalah lihat salib. Oh, kalau misalnya di rumah ada salib, lihat salib. Atau kalau enggak, bayangkan Yesus yang tersalib. Karena ketika kita melihat Yesus yang tersalib, kita tahu bahwa Tuhan kita itu mau menderita untuk kita gitu loh. Itu satu. Dan yang kedua, kita tahu bahwa kematian yang merupakan jalan buntu itu diselesaikan oleh Tuhan kita. Maka masalah kita yang nampaknya buntu, bukankah Tuhan mampu untuk memberikan jalan keluar? Kalau masalah yang paling sulit saja, yang paling buntu sebuntu-buntunya misalnya gitu kan, Tuhan bisa kalahkan, Tuhan bisa gagalkan, Tuhan bisa menangkan kita di situ. Bukankah ketika kita menghadapi kebuntuan, Tuhan juga akan bisa menangkan kita? Amin. Makanya mari kita sama-sama mengingat. Itulah kenapa para rasul selalu mengingat Yesus yang tersalib. Ngomong apa aja kalau ketemu Rasul Paulus, Yesus yang tersalib. Ngomong ketemu Petrus pasti ngomongnya sama, Yesus yang tersalib. Gak ngomong yang lain, tak berkat kek, misalnya begitu ya. Oke, kebahagiaan kek gitu kan. Ya, mereka selalu ngomong Yesus yang tersalib. Karena ternyata Yesus yang tersalib, penebus kita itu adalah satu-satunya pondasi yang memberikan pengharapan kita yang pasti dalam kehidupan kita. Tapi kalau dengerin khotbah tentang Yesus yang tersalib, jangan bosan Bapak Ibu. Karena Ayub ketika dia tidak ada teman yang bisa memberikan motivasi, istri apalagi, ya kan, suasana juga kacau. Satu-satunya pengharapan Ayub adalah penebusku yang hidup, yang akan bangkit. Meskipun ini jauh dari zamannya Yesus, Ayub punya iman yang sama. Itulah kalau Bapak Ibu tanya misalnya, kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengerin yang disebut apa Om Yo kemarin tuh ya, Donitan misalnya gitu ya. Ini, Yesus mati tahun berapa? 2000 tahun yang lalu. Baik. Lalu kalau Yesus mati 2000 tahun lalu untuk menebus dosa manusia, yang nebus Adam siapa? Yang nebus Abraham siapa? Yang nebus Musa siapa? Yang nebus yang lain sebelum Yesus siapa? Gitu ya. Terus di kameranya disorot, ya kan lawan bicaranya katanya pendeta itu bingung jawabnya. Sebenarnya ada jawabannya Bapak Ibu. Sederhana. Bahwa berita tentang Kristus sudah disampaikan pada zaman Adam dan Hawa. Keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Kamu meremukkan tumitnya. Dan itu bergeser bahkan sampai Ayub saja tahu bahwa dia adalah penebus. Tuhan itu adalah penebus. Daud juga berkata demikian. Artinya bahwa di dalam perjanjian lama ada satu garis iman yang sama dengan kita. Jadi karena yang mati adalah Kristus dan dia punya dua natur, yakni manusia, maka dia mati sekali, manusia mati sekali ya Bapak Ibu ya. Kalau mati dua kali itu bukan manusia ya, demit Bapak Ibu ya. Gitu ya. Manusia mati sekali ya kan. Nah, karena kematiannya itu ada natur sisi yang lain, yakni natur Allah. Ini pentingnya doktrin Bapak Ibu supaya kita bisa menjelaskan dengan baik. Yakni natur Allah, maka kematian Kristus itu nilainya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi Mami. Maka kematiannya punya nilai kekal di masa yang akan datang dan punya nilai kekal di masa yang belakang. Bisa dipahami? Karena ruang dan waktu itu bukan yang membatasi Tuhan. Sebelum ada ruang dan waktu Tuhan sudah
Sudah ada. Maka nilai kematian Kristus itu kekal. Makanya nanti kalau kita ketemu dengan Abraham, loh, Pak Abraham kok di sini gitu ya. Ya kan? Loh, Pak Adam gitu kan. Oke, ya. Dari mana Pak? Kita tahu di Adam. Dihitung aja rusuknya. Kalau kurang satu di Adam. Betul ya? Atau dibuka aja perutnya sedikit aja gitu kan. Kalau nggak ada pusarnya di Adam gitu ya. Kan gitu kan. Lihat pusarnya gitu kan, gitu kan. Nah, mereka kan pasti bilang karena Kristus lah. Karena Kristus lah. Karena Ayub pun juga masuk akan surga karena Kristus. Maaf, karena Kristus. Kenapa? Karena dia memandang Tuhan sebagai penebus, penebus yang bangkit. Mari kalau mungkin Bapak Ibu bergumul ya kan mungkin sedang menghadapi masalah yang besar kok nampaknya buntu yang nggak ada jalan keluar, ingatlah Yesus sebagai penebus yang bangkit bagi kita. Hanya itu yang bisa memberi kekuatan kita. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Masing-masing kita punya pergumulan yang sangat berbeda. Saya juga punya pergumulan. Tetapi bukan mengingat sekedar Tuhan akan berikan jalan keluar yang memberikan kita semangat. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, pastinya adalah saat mengingat Kristus sebagai penebus kita akan memberikan kekuatan yang tersendiri. Karena Kristus mati bagi kita, dia memihak kepada kita. Dia memihak kepada kita. Ayub itu masih bisa ngomong kayak gini loh Bapak Ibu. Bangkrut, dirampok, sakit, ya kan? Istri, ya kan, nggak mau motivasi, nggak ada teman juga yang mau ini, malah nyalain semua. Tuhan memihak kepada dia. Wah, saya nggak bisa, apa namanya, kalau mungkin saya di dalam posisi Ayub mungkin sulit mengatakan itu, tapi Ayub punya iman yang murni. Meskipun kita susah, meskipun kita sulit, percayalah Tuhan itu memihak kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Lalu apa yang menjadi respon Ayub ketika dia melihat Tuhan yang demikian? Ayat yang terakhir, hati sanubariku apa? Merana. Karena apa? Karena sakit? Bukan. Karena bangkrut? Bukan. Karena rindu. Rindu siapa? Rindu tuh Tuhan. Jadi ciri orang yang melihat Tuhan sebagai penebus, ciri orang yang melihat Tuhan yang memihak, ciri orang yang mampu bertahan menghadapi tantangan, dia punya satu yang tidak hilang di dalam jiwanya. Rindu Tuhan. Jadi paham ya? Rindu Tuhan. Mungkin saat kita menghadapi masalah, yuk kita sama-sama belajar, yuk belajar untuk merindukan Tuhan. Ya kan? Itu memberikan kekuatan juga di dalam kehidupan kita. Oke, next. Maka dengan demikian pertanyaan pertama terjawab ya Bapak Ibu ya. Gimana dengan orang yang hidup sebelum Yesus? Kalau Yesus mati 2000 tahun yang lalu, bagaimana dengan mereka yang 3000, 4000, 5000 tahun yang lalu sebelum Yesus misalnya begitu ya. Percayalah mereka juga ditebus oleh Kristus. Sehingga tidak ada satupun orang yang masuk dalam kerajaan sorga tanpa melalui Kristus. Nah, yang kedua, ini saya scrolling lagi nih ya. Ini pengalaman saya bawa ya. Gak apa-apa ya, saya bawa masalah ya Bapak Ibu ya. Karena saya guru kan saya harus ngasih pertanyaan kan. Biarpun khotbah gitu kan. Mengapa untuk mengampuni Allah harus butuh korban penebusan? Dia bilang begitu. Berarti Tuhan gak kuat dong. Kan lebih kuat Tuhan yang sudah aku mengampunimu. Kuat ya Bapak Ibu ya. Ketimbang harus ada korban. Kayak anak gitu, kayak anak remaja atau mungkin anak kecil gitu ya. Dia mukul dulu atau banting dulu baru dia lega gitu ya. Dengan anak yang dia mampu menahan, tidak usah harus mukul, tidak harus menghancurkan, dia bisa mengampuni, gitu ya, bisa lega gitu ya. Kan justru yang tanpa memukul atau tanpa kemudian menghancurkan, dia yang lebih kuat kan begitu ya. Logikanya dia begitu. Oke, tapi nanti sama-sama kita akan melihat, ya kan, apakah Tuhan menunjukkan bahwa dia tidak kuat ketika mengorbankan Kristus di atas kayu salib. Nanti kita akan sama-sama melihat ya. Nah, poin yang pertama adalah begini. Ada 4 fakta yang mau saya sampaikan. Satu, fakta yang pertama, hukuman atas dosa itu adil dan nyata. Minta tolong next. Hukuman atas dosa itu adil dan nyata. Roma 3 ayat 12 dan lompat ke ayat 19. Ya, sama-sama yuk kita baca 1, 2, 3. Semua orang telah menyeleweng. Seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman. Tidak ada satupun orang yang tidak menyeleweng. Semua orang menyeleweng. Loh Pak, dia itu orangnya baik Pak. Wah, ya kan apalagi saya pernah melihat satu kisah yang di dalam sebuah berita gitu ya. Satu orang ini kerja sebagai tukang atau pedagang sayur Bapak Ibu.
Ya kan? Wah, karena keyakinan dia kepada agamanya, ya kan dia harus berbuat bakti, berbuat dharma, ya kan? Maka dia selalu menyisihkan keuntungan dia itu untuk bayarin SPP siswa-siswa yang nggak mampu. Padahal ketika di syuting, rumahnya dia itu juga kecil, Bapak Ibu. Bukan orang kaya. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu tanya, Pak, kayak gini nih masuk surga atau enggak? Kalau kita kembali kepada Roma 3 ayat 12, semua orang telah menyeleweng. Dia orang baik menyeleweng atau tidak? Menyeleweng. Semua orang termasuk kita, bahkan bukan hanya semua orang Bapak Ibu. Seluruh dunia, artinya bahwa tidak ada satupun wilayah di mana itu ada orang yang tidak menyeleweng. Semua itu jatuh di bawah hukuman hukuman Allah. Tidak pahami? Karena manusia sendirinya saja ketika lahir, gak diajari berbohong, bisa berbohong. Betul ya? Gak diajari berkhianat, dia bisa berkhianat kok. Gak diajari mencuri, dia bisa mencuri. Berarti natur dosa memang melekat di dalam jiwa manusia. Itulah kenapa Yesus harus lahir dari perawan Maria. Bukan dari benih Adam dan bukan benih dari Yusuf, dari Maria. Untuk memastikan bahwa dia bukan karis langsung dari Adam. Tapi dia harus menjadi Adam yang kedua, harus menjadi manusia. Itulah kenapa sel telur Bunda Maria dinaungi oleh Roh Kudus. Sama seperti Roh Kudus yang menaungi air pada waktu kejadian pasal pertama untuk melakukan penciptaan, Roh Kudus yang sama menaungi rahim Maria untuk menjadikan sel telur menjadi janin. Sehingga Kristus benar-benar kudus. Ya, sama seperti Adam dicipta sebagai pribadi yang kudus, Kristus juga terlahir sebagai pribadi yang kudus. Oke? Nah, kembali, ya kan? Hukuman atas dosa itu adil. Karena waktu Adam mau makan, sebelum makan buah pohon pengetahuan, Tuhan sudah kasih warning. Kalau Bapak Ibu mau muter balik, kayak gitu kan. Oke? Ya. Terus polisi stop. Pak, nggak boleh putar balik. Loh, saya nggak ngelihat tandanya. Ya, memang nggak ada tanda putih, tidak boleh putar balik. Bapak Ibu aman nggak? Aman ya? Aman. Polisi nggak punya hak untuk menghukum. Betul ya? Tapi kalau misalnya ada tandanya, kemudian kita langgar, ya kan? Saya pernah begitu. Nggak boleh langsung lewat sini. Kalau misalnya jalan itu lah, Bapak-Ibu, yang di apa ada kerapan sapinya itu loh ya. Saya itu langsung begitu gitu kan. Pak Lum, saya baru kali itu lewat itu kan gitu kan. Nggak boleh Pak, mesti harus muter ke sana dulu baru ke sini gitu kan. Alasan saya apa? Saya nggak lihat tandanya gitu kan. Artinya bahwa gini loh, ya kan, kalau tidak ada tanda kamu nggak bisa hukum saya kan gitu kan. Tapi kalau ada peringatan, kalau ada tanda, kalau ada batasan, kamu punya hak untuk menghukum saya gitu kan. Memang waktu itu saya nggak lihat sih Bapak Ibu, karena kali itu pertama saya lewat situ gitu kan. Nah, artinya begini, bahwa karena Tuhan sudah memperingatkan, kalau makan buah ini kamu akan mati. Maka ketika Adam makan dan dia mati, Allah bertindak adil. Betul nggak? Dan kematian berbicara bukan hanya bahwa dia akan binasa, tapi kematian berbicara bahwa dia dijauhkan dari Tuhan. Makanya Adam dan Hawa setelah makan buah pohon pengetahuan dan setelah Tuhan kemudian menjelaskan karya penebusannya, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Anda dan saya ini manusia-manusia yang diusir dari sorga. Ya kan, kalau kita sudah diusir, mau berbuat apa saja nggak bisa, wong sudah diusir, betul tidak? Karena yang berubah, yang perlu berubah bukan kita, yang perlu berubah adalah dia yang punya rumah, yang ngusir kita kan gitu kan. Sampai dia berkenan kepada kita, baru kita bisa masuk ke dalam rumahnya. Betul nggak Bapak Ibu ya? Begitu ya, saya dididik orang tua saya itu keras banget gitu ya. Jadi kalau saya lakukan kesalahan, pernah saya berantem dengan diri saya itu orang tua saya itu usir saya. Keluar kamu. Gitu ya. Maunya dia itu saya keluar di depan pintu gitu ya. Gitu kan gitu ya. Oke. Nah pernah kami juga salah gitu kan. Oh keluar berarti nggak boleh pulang. Akhirnya kami jalan-jalan Bapak Ibu. Jalan-jalan. Terus malam baru balik gitu kan. Kamu dari mana? Loh katanya diusir. Ya diusir itu maksudnya bukan bukan jalan-jalan. Kamu harus di sana gitu. Jadi dia ayah saya itu menghukum saya dengan begitu gitu kan. Kapankah saya bisa masuk ke dalam rumah? Mau saya berbuat apa saja, mau saya nolong tetangga, saya harus apa namanya nyapu halaman tetangga. Orang tua saya tidak apa papa saya tidak akan pernah mengizinkan saya masuk. Betul nggak ya? Karena saya manusia yang diusir. Sampai hati papa saya kemudian berkenan kembali kepada saya. Maka saya boleh bisa dipahami. Perkenanan Tuhan itu berharga Bapak Ibu. Makanya Daud berkata,
Bersyukurlah kalau engkau diperkenan Tuhan. Betul ya? Bersyukurlah, berbahagialah kalau kamu diampuni dosamu. Karena orang yang diampuni dosanya adalah orang yang diperkenan untuk masuk ke rumah Tuhan. Gak ada cara lain untuk masuk ke rumah Tuhan selain Tuhan berkenan kepada kita. Gak ada cara lain. Makanya kita orang-orang yang bersuka cita gitu loh. Kenapa? Kita mendapatkan sesuatu yang bukan karena perbuatan kita. Betul ya? Kita mendapat sesuatu karena Tuhan berkenan kepada saya. Yang lebih ganteng dari saya banyak Bapak Ibu. Lebih pintar dari saya banyak lagi gitu kan. Oke? Yang lebih hebat dari saya banyak. Tetapi kalau ketika saya mengingat bahwa saya ini adalah anak Tuhan. Itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Betul tidak? Karena Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan berkenan kepada saya. Oke? Dan kemudian semua manusia berpotensi untuk mati secara kekal di dalam neraka. Kalau Bapak Ibu tanya, saya pernah nonton satu video, bukan nonton, ya nonton lalu kemudian ada yang tanya di grup. Dan dia share gitu kan. Saya nonton film Sheldon. Kalau ada mungkin Bapak Ibu pernah tahu Sheldon? Ya kan, satu anak yang kritis gitu kan, pernah nanyain pendetanya. Ya kan. Terus dia bilang begini, Pak Pendeta, Tuhan baik nggak? Tuhan itu baik. Kalau Tuhan baik, Pak Pendeta, kenapa Tuhan ciptakan neraka? Untuk menyiksa manusia selama-lamanya. Bapak Ibu jawab gimana? Kalau Tuhan itu baik, kenapa dia menciptakan neraka untuk menyiksa manusia selama-lamanya? Jawabannya, satu, pribadi yang baik juga adalah pribadi yang adil. Setuju ya? Pribadi yang baik, kalau misalnya saya seorang guru ya, saya seorang guru, lalu ada siswa yang mukul siswa yang lain. Kepada yang memukul saya berkata, saya baik loh, saya memaafkan. Dia pukul lagi, saya memaafkan. Dia pukul lagi. Bisa nggak? Bagi pelaku mungkin saya baik, tapi bagi korban, saya bukan guru yang artinya untuk menjadi pribadi yang baik, saya juga harus menegakkan keadilan. Kamu mukul dia, kamu harus dihukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Bisa dipahami? Maka hukuman itu berbicara mengenai penjara, betul nggak ya? Negara yang baik adalah negara yang punya penjara. Bagaimana misalnya Presiden kita Prabowo, mulai hari ini demi menghemat anggaran, gitu ya, penjara dihapuskan. Bapak Ibu ke pasar tenang nggak ya? Jalan-jalan tenang nggak kalau penjara dia ditutup gitu kan? Iya kan? Pernah lihat video yang narapidana yang di satu kota di Aceh kabur masuk pasar gitu kan? Kira-kira orang Aceh tenang nggak waktu itu? Ya tenang Bapak Ibu. Jadi penjara adalah tempat untuk pengasingan sementara, betul ya? Mereka dijauhkan dari masyarakat supaya masyarakat ini tenang. Negara yang membangun penjara bukan negara yang jahat. Pemerintah yang membangun penjara bukan pemerintah yang bengis, tapi justru pemerintah yang menegakkan keadilan karena dia adalah pemerintah yang baik. Jadi kalau Anda tanya untuk apa neraka? Neraka untuk orang-orang yang dihukum dan diasingkan. Jadi pahami? Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena keputusan manusia itu sendiri. Itu satu, itu yang satu. Yang kedua adalah begini Bapak Ibu. Orang berdosa maunya dekat Tuhan atau jauh dari Tuhan? Jauh. Orang berdosa mau terima Tuhan atau menolak Tuhan? Menolak. Tempat apakah yang dimana mereka tidak perlu menjadikan Tuhan sebagai yang tertinggi dalam kehidupan mereka? Cuman satu, neraka. Bisa dipahami? Jadi ketika iblis masuk neraka, manusia berdosa masuk neraka, sebenarnya Tuhan itu memberikan tempat yang mereka mau. Setuju? Ya kan? Terus Tuhan menarik hadiratnya dari mereka. Menarik hadiratnya dari mereka. Inilah yang membuat mereka kemudian tersiksa. Karena nggak ada penghiburan tanpa hadirat Tuhan. Tidak ada sukacita tanpa hadirat Tuhan. Tidak ada damai sejahtera tanpa hadirat Tuhan. Kenapa di surga kita ada sukacita, damai sejahtera, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kesedihan? Karena kita dekat dengan Tuhan. Bisa dipahami? Dan ketika Allah menjauhkan dirinya dari neraka, ya kan, bukan berarti Tuhan itu kemudian jahat dan menyiksa mereka. Enggak, itu yang mereka mau. Bisa dipahami? Jadi begini Bapak Ibu, setelah kita membahas begitu dalam, gitu ya, ini sifatnya doktrin. Tapi nggak apa-apa. Ketika kita belajar doktrin yang dalam, kita akan menemukan apa namanya nilai praktisnya kok. Artinya gini loh Bapak Ibu.
Neraka saja, real, neraka yang real, itu merefleksikan kebaikan. Maka ketika kemudian kita merasakan kok hidupku kayak neraka, percayalah, kebaikan Tuhan tetap berlangsung dalam kehidupan kita. Karena untuk neraka yang sesungguhnya, itu pun didesain di dalam kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kita merasakan hidupku kok kayak neraka ya, percayalah, desain kebaikan Tuhan masih berlangsung di dalam kehidupan kita. Poin yang ketiga, saat Allah mencipta segalanya, Kejadian pasal yang ke-1, Tuhan berkata, semuanya baik. Waktu dia mencipta ada neraka nggak? Ada. Dan Tuhan berkata semuanya baik. Semuanya loh Bapak Ibu. Ya kan? Cuman yang jadi masalah adalah penghuni neraka tinggal di dalam kebaikan Tuhan, tapi mereka tidak merasakan kebaikan Tuhan. Kita yang tinggal di sorga, kita tinggal di dalam kebaikan Tuhan dan kita merasakan kebaikan Tuhan. Next, ya. Artinya begini Bapak Ibu, kita dimanapun tidak akan pernah lepas dari kebaikan Tuhan. Pegang itu baik-baik. Mau di neraka pun tetap ada kebaikan Tuhan. Apalagi kita yang anak-anak Tuhan yang tidak akan mungkin masuk di dalam neraka, maka pasti kebaikan Tuhan tidak pernah akan lepas. Saya menulis begini, bahkan di dalam neraka pun kita melihat kebaikan Tuhan. Karenanya, meskipun hidup kita serasa di neraka pun, kebaikan Tuhan tidak pernah menyingkir dari hidup. Saya pahami Bapak Ibu ya? Kalau Bapak Ibu merasakan kesulitan, kesusahan, percayalah. Bukan Tuhan yang sedang menarik kebaikannya. Enggak. Kebaikan Tuhan tetap berlangsung di dalam kehidupan kita. Fakta yang kedua. Fakta yang kedua adalah Allah itu adil. Maka dia harus menghukum. Maka dosa harus dihukum. Tetapi fakta yang kedua dari sifat Allah. Kasih Allah lebih besar dari keadilannya. Ini yang penting. Kita punya Tuhan yang adil. Yes, dia harus menghukum. Iya, tapi percayalah, kasih Tuhan lebih besar dari keadilannya. Makanya kalau kita berkata bahwa Allah adalah kasih, loh kenapa kita nggak katakan Tuhan itu adil? Allah itu adil. Ya Allah memang adil, tapi kita selalu mengenal dia sebagai Allah adalah kasih. Karena natur kasih Allah lebih gede Tuhan daripada keadilannya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Apa Bapak Ibu? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ketika kita masih berdosa. Kita layak dihukum. Tapi Tuhan memilih untuk bertindak proaktif. Ide manusia kembali kepada Tuhan bukan dari manusia. Ya kan? Ide pertama Allah ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan datang dan berkata, Adam di mana engkau? Dari awal Allah sudah menunjukkan dia proaktif untuk menjangkau manusia. Untuk menyelamatkan manusia. Kita punya Tuhan yang proaktif di dalam keselamatan. Bukan kita yang minta diselamatkan. Bahkan kita nggak peduli. Bahkan kita nggak tahu kita ini selamat apa enggak. Kita ini akan binasa atau tidak. Tapi Allah bertindak proaktif. Tidak paham Bapak Ibu ya? Memahami sifat Allah akan lebih baik ketimbang memahami karyanya. Coba ketika kita belajar sesuatu, ya kan, melihat atau membaca Alkitab, coba kita lihat sifat Allah itu seperti apa sih? Ya kan? Karena ini memberikan kekuatan bagi kita. Ya kan? Oh Tuhan itu ternyata baik ya. Oh Tuhan itu ternyata pemurah ya. Oh Tuhan itu ternyata setia. Itu akan memberikan kekuatan tersendiri dalam kehidupan kita. Makanya Kalbart mungkin saya sering sampaikan ditanyai oleh muridnya, Pak, rangkumannya Kejadian sampai Wahyu itu apa tuh? Kalau dirangkum aja dalam satu kalimat itu apa tuh gitu kan? Kalbart menjawab, Yesus sayang padaku. Alkitab mengatakannya. Kalbart tidak berbicara dia datang menjadi manusia mati kayu salib, enggak. Kesimpulannya, Yesus sayang kita. Maka kita didorong juga Bapak Ibu, kalau kita punya Tuhan yang proaktif, ya kan, mari kita juga belajar hidup kita harus proaktif. Kalau kita setelah seturut bersama dengan kematian Kristus, maka ketika kita hidup ya hidup seperti Kristus. Dan salah satu ciri daripada hidup Kristus adalah dia bertindak proaktif untuk menyampaikan kebenaran, proaktif untuk menyampaikan
kebaikan. Saya percaya di antara kita semua gereja kita sudah melakukannya. Dan kiranya mungkin melalui firman ini kita didorong untuk melakukannya lebih lagi. Karena saya melihat Bapak Ibu banyak sekali orang khotbah itu selalu begini. Diberkati untuk memberkati. Wah gitu ya, keren ya. Nampaknya rohani ya Bapak Ibu ya. Nampaknya biblical. Ya kan? Loh, dasarnya apa? Itu Abraham. Abraham dipanggil Tuhan dan diberkati Tuhan untuk memberkati bangsa-bangsa gitu ya. Oke, tapi ada kekurangannya nggak Bapak Ibu? Saya mau tanya nih, waktu Abraham dipanggil keluar, apakah Allah menawarkan keturunan waktu dipanggilnya? Enggak ya? Apakah Allah menawarkan bahwa kamu kan punya banyak ternak? Tuhan hadir, Abraham keluar. Dan Abraham keluar. Mau kemana, mau gimana, mau apa? Tidak, tidak tahu. Apakah Adam punya prinsip, oh saya harus diberkati dulu baru saya memberkati? Tidak. Abraham memilih untuk memberi diri. Apapun yang terjadi di masa yang akan datang, dia memberi diri. Dan ternyata Tuhan memberkati. Kita tidak ngejar berkat Bapak Ibu. Karena kalau Tuhan suruh ya kita ikut. Karena yang terpenting dalam kehidupan kita, bukan itu. Yang terpenting dalam kehidupan kita adalah Tuhan itu sendiri. Maka prinsip Yesus jelas sekali. Dia berkata, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bukan aku menerima nyawaku untuk memberikannya. Bukan deh Bapak Ibu. Ya kan, aku akan memberikan nyawaku. Apa yang aku lakukan adalah aku memberikan nyawaku. Penerimaan kembali aku terima dari Tuhan. Saya paham ya Bapak Ibu ya. Percayalah Bapak Ibu ketika kita mungkin apa namanya kok nampaknya melayani itu kayaknya sempat saya merasa punya pikiran yang salah. Waduh Tuhan kalau dengarkan orang, konseling orang itu kok rasanya membuang banyak waktu ya, begitu ya. Ya. Atau mungkin menolong orang itu rasanya kok mengurangi tabungan, begitu ya Bapak Ibu ya. Tapi percayalah Bapak Ibu, ya kan, percayalah Bapak Ibu, ketika kita hidup bagi Tuhan, Tuhan pasti akan berkati kok. Yang terpenting bagian kita bukan apa yang akan kita terima, tapi apa yang kita perbuat bagi Tuhan. Karena hidup kita sudah terbeli oleh Tuhan, hidup kita menjadi milik Tuhan, maka seperti budak yang ditemui oleh majikan, sana, kumpulkan kapas, kamu bersihkan rumah. Budak itu tidak berpikir, aku dapat apa? Baru aku akan lakukan. Betul ya? Budak itu berpikir, oh iya siap. Gitu ya. Karena dia tahu majikannya lah yang akan menyediakan makan bagi mereka. Dia tahu majikannya lah yang menyediakan tempat bagi mereka. Dia tahu majikannya yang memberikan perlindungan. Yang terpenting bagi mereka adalah majikannya. Maunya, maunya apa. Ya kan, saya suka akhir-akhir ini lihat film-film perang loh Bapak Ibu. Yang perang dunia pertama, perang dunia kedua itu senang gitu kan. Ya kan semua prajurit begitu kok. Yang dipusingkan adalah apa yang menjadi perintah komandannya. Mungkin ada yang pernah nonton Hacksaw Ridge gitu ya. Oke. Ya saya nggak bagian Hacksaw Ridge-nya, nggak bukan tokonya. Tapi ada satu momen ketika dua prajurit ini naik jeep gitu kan. Pak dipanggil sama letnan. Ya kan? Ya. Oke, baik, saya akan ke sana. Tapi kamu dua jaga di sini. Oh, tapi Pak, jaga sini. Ini perintah gitu kan. Akhirnya apa? Mereka jaga di situ gitu loh. Di area yang bagi mereka sangat berbahaya dan menakutkan kalau mereka dengar bom dan sebagainya gitu kan. Nah, itu membuat saya kemudian, oh, kayak gini mestinya kalau kita sama Tuhan gitu kan. Kamu mengampuni. Ya sudah mengampuni gitu loh. Ya kan? Nggak usah pikir untungnya apa, apakah dia akan menerima saya, apakah saya jadi terkenal. Nggak mikir gitu loh. Iya kan? Itu yang mungkin kalau boleh saya katakan seperti yang Om Yoga sempat sampaikan bahwa inilah hidup bersekutu dengan Tuhan gitu loh. Bahwa kita ini senantiasa taat gitu loh. Menyenangkan Tuhan, bukan menyenangkan diri seperti yang Tante Linda sempat sampaikan dalam dalam sesi khotbah beberapa waktu yang lalu gitu kan. Artinya bahwa maunya Tuhan, ya kan? Inilah salah satu sikap. Salah satu yang mungkin Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah menjadi proaktif. Coba lihat sekitar kita. Ya kan, kira-kira siapa yang bisa kita tolong? Ya kan, apa yang bisa kita bantu? Oke? Mungkin sediakan waktu kah? Sediakan apakah? Saya pernah menyampaikan sesuatu pada satu pendeta, ini salah Bapak Ibu ya. Saya itu banyak salahnya. Pak, ini hamba Tuhan gitu kan. Kalau Bapak ngurusin jemaat yang cerai, konselingin mereka, ya kan, nemanin mereka, daru kita Pak. Kan? Kalau saya tuh kok gak punya talenta di situ ya, saya gak punya karunia di situ ya. Saya tuh maunya baca buku, baca renungan misalnya gitu kan ya kan. Oke, atau mungkin lakukan sesuatu yang karena memang tipe saya kan tipe pengajar kan. Kalau dia tipe gembala gitu ya. Terus dia bilang, enggak Pak.
Entah kenapa itu panggilan yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika kemudian salah satu putranya meninggal, ya kan, itu saya ngelihat orang yang hadir di pemakaman itu banyak sekali, Bapak. Banyak. Di saat yang sama ketika saya mendatangi teman saya yang lebih kaya sebenarnya dari dia, ya kan, lebih sukses mungkin kalau dari sudut pandang dunia, yang hadir enggak banyak. Yang saya rangkum dan saya nilai adalah begini Bapak Ibu. Kekayaan nggak harus bicara mengenai saldo kita di uang gitu loh. Ya kan? Kita punya orang yang memperhatikan kita. Ya kan? Kita punya teman yang banyak itu juga satu kekayaan tersendiri. Mungkin dia tidak mengejar itu, tapi karena dia tulus melaksanakan apa yang jadi panggilan Tuhan, Tuhan kasih itu semua. Saya sendiri juga mengalaminya kok Bapak Ibu. Meskipun saya tidak sebeken dan sekeren Bapak Ibu sekalian, tapi saya kalau mungkin pernah saya sampaikan waktu saya SMP seperti apa, SMA seperti apa, saya nggak pernah bayangkan bahwa saya akan ngajar di salah satu sekolah internasional loh Bapak Ibu ya. Oke. Ya. Itu semua adalah karena begini. Jadi saya memutuskan yang penting saya mau sekolah ya kan sekolah Alkitab gitu kan. Saya putuskan sekolah Alkitab gitu kan. Nah, ternyata di sepanjang perjalanan saya belajar Bapak Ibu, saya mendengarkan khotbah, ya saya sebut namanya ya, Pak Stephen Tong, kalau mungkin Bapak Ibu tahu gitu kan. Nah, itu kan khotbahnya filosofis banget gitu kan. Ada filsafatnya, ada nama-nama filsuf yang dia sampaikan. Saya dengerin itu. Saya jadi tertarik filsafat. Saya jadi tertarik sejarah. Gitu ya. Nah, karena saya mempelajarinya, mendengarkannya, memperhatikannya, dan membaca buku-buku yang sejenis itu, Bapak Ibu, akhirnya kemudian kepala sekolah saya itu lihat gitu loh. Loh, kamu ya bisa ngajar ini ya, bisa tahu filsafat-filsafat gitu ya. Gitu kan. Udah kamu ngajar ini gitu kan. Salah satu mata pelajaran yang ada kaitannya dengan filsafat sendiri, dan itu adalah kurikulum internasional, Bapak Ibu. Ya kan? Kurikulum internasional gitu kan. Terus ketika saya ngajar, ya kan, wih, ya kan, misalnya berhasil dan mampu gitu kan. Dan itu menjadi satu kredit saya tersendiri. Sampai kemudian akhirnya menjadi examiner di mata pelajaran itu. Ya kan? Jadi saya jadi tim korektor untuk siswa-siswa internasional gitu kan. Nah, kalau kita bayangkan Bapak Ibu, kita bayangkan kalau saya pribadi bayangkan, loh, Alek yang SMP-nya bodoh kayak gitu kan. Apalagi kalau saya terima rapot tuh saya lihat gitu kan. Mama saya kasih rapot ke papa saya gitu kan. Terus papa saya tanya, gimana? Yes, kayak yang kemarin-kemarin gitu. Papa saya bilang, "Gak ada masa depan gitu." Gitu ya Bapak ya. Dan dia sering sekali kalau dia lagi marah dia bilang kamu itu bodoh gitu kan. Perusahaan mana yang mau terima kamu gitu kan. Tapi saya sudah buktikan bahwa dua sekolah internasional ternyata lebih bodoh dari yang saya kira Bapak Ibu ya. Akhirnya saya bisa ngajar ya kan. Teman saya ada yang bule, gak bayangkan dulu itu nggak bayangkan ada teman bule gitu kan. Nah sekarang teman saya nggak ada yang bule ya kan. Sekolah yang baru ini nggak ada yang bule, tapi orang-orang dari Tiongkok semua gitu ya. Nggak bule tapi dari Tiongkok gitu kan. Wah kalau ngomong tuh bingung saya Bapak Ibu. Saya bisanya bahasa Inggris, dia nggak, mereka nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Indonesia gitu kan. Jadi yang kalau ketemu sama mereka cuma dua kata ya kan, cacen, ya kan, langsung mentacahau. Ya terus kalau dia udah mulai ngomong Mandarin, ngomong-ngomong gitu ya saya bilang, tio, 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 tio. Oh, oh, tio, tio. Cuman itu aja. Saya nggak nyangka gitu loh. Saya nggak nyangka. Ya kan? Ternyata cara Tuhan memberkati. Jadi gini, ketika kita mengikuti panggilan, saya dulu memang punya kerinduan untuk masuk sekolah kita. Gitu. Jadi ketika kita mengikuti panggilan Tuhan, ada kok berkat itu. Meskipun kita tidak kejar, Tuhan akan sediakan. Ya kan? Oke, Tuhan sediakan. Jadi jangan ragu, ya kan? Terus Bapak Ibu proaktif, jangan merasa rugi. Ingat sekali bahwa kita punya Tuhan penebus. Apa yang dia sudah beri terlalu banyak. Memiliki prinsip, bukan prinsip duniawi, diberkati untuk memberkati, tapi punya prinsip seperti Kristus. Aku memberikan nyawaku, nanti Tuhan kok yang akan kembalikan. Tidak paham ya? Seperti itu. Next. Oke. Fakta yang ketiga. Salib adalah perwujudan kasihnya dan pemenuhan keadilan. Matius 27 ayat 46, Yesus berseru, ya kan dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabak. Nah nih, artinya apa? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat, kenapa Yesus harus di 2000 tahun yang lalu? Kenapa Yesus nggak mati zamannya Musa? Kenapa nggak Yesus mati di zamannya Abraham misalnya begitu ya? Ternyata Tuhan tuh punya cara yang jelas untuk merefleksikan kasihnya kepada kita. Waktu Yesus disalib, kita tahu ada dua jenis suku bangsa, betul, yang menyalibkan Yesus. Yang pertama adalah bangsa pilihan, yakni orang Yahudi, dan yang kedua adalah bangsa yang bukan pilihan. Dalam perjanjian lama, manusia cuma dikategorikan dua.
Bangsa pilihan dan bukan bangsa pilihan. Umat pilihan dengan bukan umat pilihan. Nah, ternyata ketika kemudian Yesus datang dan disalib, dua bangsa ini sama-sama menyalibkan Kristus. Menunjukkan bahwa semua kita tidak ada satupun yang tidak berdosa kepada Kristus. Dan ketika Kristus berkata kepada mereka yang menyalibkan dia, Yesus berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus memutuskan untuk mengampuni mereka yang merupakan bangsa pilihan dan mereka yang bukan bangsa pilihan. Itulah kenapa Yesus hadir saat Israel dijajah Romawi. Rencana Tuhan itu tepat. Dan ketika dia menanggung dosa kita di atas kayu salib, apa yang terjadi? Allah menarik dirinya dari Kristus. Sehingga kemudian Kristus merasakan neraka. Tadi kita sudah belajar, apa itu neraka? Neraka adalah tempat di mana Tuhan menarik dirinya dari tempat itu. Sehingga orang di dalam neraka tersiksa. Gak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita karena Tuhan menarik dirinya. Dan Kristus di atas kayu salib menanggung itu bagi kita. Saat dosa itu kemudian ditanggung di dalam tubuh Kristus, Kristus berkata, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia ngomong bukan lirih loh Bapak Ibu, dia ngomong teriak. Kali ini Kristus merasakan penderitaan batin. Sebelumnya dia merasakan penderitaan fisik, sekarang dia merasakan penderitaan batin karena kita. Bapa di surga meninggalkan dia. Neraka kita ditanggung oleh Kristus. Tapi Kristus menanggung neraka kita bukan dengan cicilan. Lunas. Makanya kalimat Kristus, dua kalimat yang terakhir, sudah selesai. Itu kalimat yang diberikan juga kepada kita. Nerakamu sudah aku tanggung, gak dalam bentuk cicilan, lunas, sudah selesai. Makanya ketika kita menutup mata di dunia ini, kita pasti membuka mata di sorga. Tidak perlu kita melewati neraka terlebih dahulu, tidak perlu kita melewati purgatori terlebih dahulu. Beberapa kita kan mungkin tahu ya, ada keyakinan yang lain dalam dunia Kristiani yang, oh kita ini harus dibereskan dulu dosa kita, betul ya? Oke, dengan apa? Masuk di alam kayak neraka, betul tidak? Purgatori. Sampai kita lunas baru kita masuk surga. Tapi hari ini kita belajar bahwa ketika Kristus berkata sudah selesai, kita tidak perlu masuk dalam purgatori. Karena kebetulan memang purgatori tidak ada di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Itu keyakinan yang ada di kitab yang apokrif, yang di tengah itu. Nah, artinya bahwa Kristus telah menanggung neraka di dalam dirinya dan itu lunas. Ketika Kristus mati, maka tidak ada lagi dakwaan atas kita. Amin. Karena Kristus sudah menanggung semuanya. Next, ini yang perlu kita tegakkan di dalam jiwa kita. Jangan lagi hidup di bawah tuduhan. Aku tidak pantas melayani Tuhan. Loh, kenapa? Ada dosa. Bukankah Yesus bilang selesai? Aku dipantas gak ya masuk surga? Loh kenapa berpikir begitu? Bukankah nerakamu sudah ditanggung oleh Kristus dan dia berkata sudah? Maka kita bisa berpesta dengan ragi yang murni, kata Paulus, betul ya? Kita sekarang bersuka cita loh, kita ini berpesta, bukan di dalam kejahatan, di dalam kecemaran, tapi di dalam kesucian. Karena Kristus telah mati bagi kita, kita bebas, kita merdeka, tidak perlu lagi di bawah tuduhan. Seperti yang 1 Yohanes 1 ayat 9 katakan, ketika kita jatuh dalam dosa pun, ketika kita minta ampun pun, coba bebaskan diri kita dari tuduhan. Karena jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah apa? Setia dan adil. Sehingga akan mengampuni apa Bapak Ibu? Segala dosa kita. Saya suka dengan kata yang di merah ini. Segala dosa. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Apa kejahatan yang pernah kita buat? Yang membuat kita kemudian terus merasa tertuduh. Kayak aku tidak pantas deh bagi Tuhan. Apa dosa yang kita buat? Yang membuat kita kemudian kita merasa bahwa kayak Tuhan gak pantas deh nolong saya. Kayak Tuhan gak pantas deh menyertai saya. Serahkan itu kepada Tuhan. Karena jika kita mengakuinya, bukankah dia berjanji akan mengampuni segala dosa kita dan segala kejahatan kita. Bukan berarti kemudian kalau, oh Pak, kalau begitu kemudian saya tidak perlu merasa sakit hati dengan kesalahan saya. Oh enggak masalah. Kalaupun kita masih sakit hati,
kita punya pengharapan yang lebih tinggi daripada itu. Bisa dipahami ya? Sama seperti hari Jumat yang lalu, saya melewati satu tempat gitu kan, saya diminta untuk melayani gitu kan. Saya melewati satu tempat yang membuat saya teringat dengan kejahatan saya, Bapak Ibu. Wah, kenapa sih Tuhan kok saya lewat sini? Tahu gitu saya muter gitu ya gitu kan. Ya kan, saya sempat mau nangis gitu mendengar itu. Tapi saya selalu membandingkan, saya menaruh kejahatan saya itu di salib Kristus. Oh iya, sudah selesai ditanggung oleh Kristus. Tuhan, saya menyesali apa yang saya perbuat. Tapi saya tahu saya tidak lagi didakwa atas perbuatan itu. Karena sudah selesai. Fakta yang keempat, fakta yang terakhir. Saat Yesus mati dan bangkit, kita juga nunut, kalau boleh saya katakan begitu ya. Saat Yesus mati dan bangkit, kita juga nunut. Yuk, sama-sama kita baca Roma 6 ayat 8, sempat disampaikan oleh Om Yo juga. Satu, dua, tiga. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kok yakin kita hidup bersama Kristus? Kok yakin kita akan mati bersama dengan Kristus, di tempatnya Kristus? Karena kita sudah melalui satu fase, kita mati dengan Kristus. Kita mati dengan Kristus. Kita sudah dipersekutukan dengan Kristus. Sedikit akan melompat Bapak Ibu, ya kan saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu yakin dengan keselamatan diri kita. Adalah begini, kapankah kita mati bersama dengan Kristus? Bukan saat kita dibaptis, tidak. Saat Kristus mati atas kayu salib, saya juga mati bersama dengan Kristus di atas kayu salib. Loh kan saya belum lahir. Betul nggak? Kok bisa? Karena menurut kitab Efesus, sebelum langit bumi dicipta, ya kan, Allah itu sudah menyerahkan saya dan Bapak Ibu sekalian ke dalam Kristus. Bukan cuma menerima di tangan, tapi di dalam Kristus. Bisa dipahami? Loh kok bisa? Sekali lagi, Allah itu nggak bisa kita nilai secara kronologis. Ya kan? Kemarin dia tidak ada, sekarang ada. Itu kita manusia. Tapi Allah itu adalah kekal. Oke? Bahkan kalau boleh kita balik ke Roma pasal ke-8, kita ini semua adalah orang yang dipilih sebelum dunia diciptakan. Artinya Allah Tritunggal di dalam kekekalannya mereka sudah berdiskusi. Ya, itu Alex Bolon yang agak jelek-jelek gitu, hitam-hitam gitu ya. Aku pilih lo jadi anakku ya, gitu ya, oleh Bapak gitu kan. Nah, Bapak kemudian menyerahkannya kepada anak, menyerahkannya kepada Kristus. Jadi saat kemudian Kristus hadir di dunia ini, dia mati. Menanggung dosa siapa? Menanggung dosa kita semua. Ngerti ya? Loh, maaf, Pak, dia belum bertobat, tidak terima Yesus, menolak Yesus, dan dia mati. Apakah Kristus menanggung dosanya? Tidak. Bisa dipahami ya? Kristus Yesus tidak menanggung dosa semua manusia. Kristus Yesus menanggung dosa anak-anaknya. Kristus Yesus mati bagi dombanya. Bisa dipahami, betul ya? Tidak semua domba Yesus mau mati, tapi Yesus mati bagi dombanya. Artinya bahwa siapa yang menjadi dombanya sudah ada dalam perhitungan Bapa dan Kristus. Bisa dipahami? Jadi Anda dan saya ini Bapak Ibu, kalau menurut ini bukan khayalan, ini menurut Alkitab. Anda dan saya ini sudah ada dalam pemikiran Bapa di sorga sebelum Adam dan Hawa lahir. Maaf, dicipta. Bisa dipahami? Jadi kita ini diingat Tuhan sebelum kita lahir. Bukankah Paulus juga berkata bahwa aku dipilih sebelum keluar dari kandungan ibuku. Bertobatnya Paulus kapan? Umur 40-an kan betul? Tapi dia dipilih bukan hanya dipilih menjadi anak Tuhan, dipilih menjadi rasul atas segala bangsa. Kapan pemilihannya? Sebelum keluar dari kandungan ibuku. Loh itu bukan kata kiasan. Jadi ketika Paulus bertobat, terus dia memberitakan Injil, dan orang-orang yang di luar Israel banyak yang bertobat. Aku ini rasul tuh, dipakai oleh Tuhan sebagai rasul tuh. Kapan dia dipilih? Sebelum keluar dari kandungan ibu. Berarti kemungkinan bahkan sebelum menjadi janin pun, Bapa dan Kristus sudah berdiskusi. Paulus jadi rasul. Bisa dipahami? Maka Anda dan saya kalau hari ini Bapak Ibu menjadi seorang Kristiani,
Itu sudah menjadi bahan keputusan Bapa di surga sebelum Adam dan Hawa lahir. Lalu karena apa? Gak ada yang lain selain dia memutuskan untuk mengasihi dan mencintai kita. Wong kita belum berbuat sesuatu, betul nggak? Kita belum mengasih persembahan ke gereja kan? Sebelum Adam dan Hawa lahir, betul ya? Kita belum berbuat apapun. Tapi itu semuanya berdasarkan keputusan kasih Tuhan. Kalau kemudian keputusan kasih Tuhan berlangsung dalam kehidupan kita, dan kemudian Kristus mati, dia menanggung dosa semua domba-dombanya, maka kita sudah diperhitungkan Kristus saat disalib. Jadi kalau boleh saya gambarkan begini Bapak, secara sederhana. Kalau ditanya misalnya nih, waktu Yesus disalib ini ya kan? Yesus mati buat siapa? Mungkin di atas kayu salib begitu. Kalau boleh saya buat gambaran drama gitu kan. Ya untuk kamu Lex. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi Yesus mati itu untuk kita semua dan kita semua yang kepadanya Kristus mau mati sudah di dalam perhitungannya. Maka kalau hari ini kita menjadi Kristen, sekali lagi, kalau hari ini kita menjadi Kristen bukan karena kebetulan. Percayalah Bapak Ibu, setelah saya mempelajari itu semua, ya kan? Dan saya mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang ini. Saya justru nangis loh. Apa sih aku ini Tuhan, betul ya? Gue pilih sebelum dunia diciptakan. Ditetapkan untuk mati bersama-sama dengan Kristus saat Yesus mati atas kayu salib. Saya paham ya? Dan darahnya efektif dalam kehidupan saya. Saat saya bertobat dan terima dia dalam kehidupan saya. Saat Kristus mati Bapak Ibu, kita turut mati bersama dengan dia. Lalu bagian kita apa? Menghidupi Kristus di dalam hidup kita. Kita tidak, setelah kita bertobat, bahkan mungkin setelah kita menikmati perjamuan kudus, kita tidak hidup untuk mengejar sorga. Setuju ya? Kita tidak mengejar perkenanan Tuhan lagi. Setuju ya? Karena Tuhan sudah berkenan. Kita tidak mengejar keselamatan kita lagi. Setuju ya? Karena kita sudah diselamatkan. Lalu untuk apa kita hidup di sisa hidup kita ini? Sederhana, bukan untuk kita lagi. Bukan untuk keselamatan kita, bukan untuk damai sejahtera kita, bukan untuk berkat kita, bukan untuk kita lagi. Melainkan Kristus. Di dalamku, bukan aku lagi. Melainkan itu yang menjadi prinsip kita. Kenapa di dalamku Kristus bukan aku lagi? Karena kita sudah di dalam Kristus. Jadi satu persekutuan yang luar dalam itu jelas. Di luar Kristus, karena kita di dalamnya Kristus, berarti di luar kita Kristus. Di dalam kita juga harus Kristus, kayak spon yang Bapak Ibu kalau cuci piring. Spon yang masuk panci gitu loh. Yang penuh air, betul ya? Di luar spon, air. Di dalam spon, air. Nah kalau kita sponnya masuk di sop soto gitu kan. Di luar soto, di dalam soto. Saya berkata demikian karena sudah jamnya makan Bapak Ibu. Dan sudah disediakan di situ gitu kan. Tapi bukan soto saya lihat, kayak pecel Bapak Ibu. Bercanda ya. Bagian kita hidup bagi Kristus. Taat, lakukan. Kalau hari ini suatu saat Tuhan dorong, ayo berkati mereka. Berkati Bapak Ibu. Bukan bermaksud untuk apa sih? Saya juga belajar kok. Untuk ini saya sudah belajar kok. Kemarin saya pelayanan, kemudian diberikan persembahan kasih, ya kan? Kasih orang itu. Ya saya kasih gitu kan. Saya belajar gitu loh. Untuk apa namanya? Kristus itu berkuasa atas kita. Kalau Tuhan dorong, ayo telepon dia. Mana tahu dia lagi bergumul. Telepon. Ya kan? Biarlah apa yang menjadi mau Kristus berlangsung di dalam kehidupan kita. Kita ketika, ini tulisan saya, ketika kita bersekutu dalam kematian Kristus, agar kita dibebaskan dari dosa. Maka dengan demikian kita tahu bahwa kita hidup harus bersekutu dengan siapa. Kalau untuk kita selamat saja, kita harus bersekutu dengan kematian Kristus. Bukankah untuk hidup, kita juga harus tetap bersekutu dengan Kristus. Next. Ya kan? Pertanyaan pertama mungkin sudah terjawab. Pertanyaan kedua. Mengapa untuk mengampuni Allah butuh korban penebusan? Apakah Allah tidak kuat? Enggak ya Bapak Ibu ya. Justru kita bisa melihat bukan kuatnya, kasihnya besar. Betul ya? Dan kasihnya yang besar mendorong dia untuk mengerjakan sesuatu dengan kekuatan yang besar, mengalahkan neraka bagi kita. Menanggung neraka. Tuhan mana sih yang bisa nanggung neraka bagi kita?
Tidak ada. Manusia mana sih yang mau nanggung neraka bagi kita? Tidak ada. Justru Kristus membuktikan bukan hanya kebesaran hatinya, tapi kebesaran kuasanya. Neraka yang harusnya kita rasakan secara kekal ditanggung di dalam dirinya selama 3 jam. Dan dia berkata, selesai. Maka dengan demikian kita punya kebebasan untuk hidup bagi Kristus. Mari kita undang bangkit berdiri dan kita nyanyikan satu lagu, ya Pak Peter ya. Oleh kuasa darahnya, sembari mengingat bahwa apa yang menjadi kesalahan kita, kejahatan kita, dosa kita, kebinasan kita sudah selesai ditanggung oleh Kristus. Dan bagian kita adalah menghidupi apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yakni bersekutu di dalam Kristus. Mari kita mau buka hati kita sekali lagi bahwa kalaupun kita selamat, semua karena perbuatan Tuhan. Tidak ada andil dari diri kita. Dan biarlah kita boleh mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar karena besar apa yang dia kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar, sungguh besar Bapak Ibu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Lebih sungguh lagi dengan rasa syukur kita pada Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Tuhan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Sekarang kekudusan-Mu lah Tuhan, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan. Ini yang kami percaya Tuhan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sama seperti oleh anugerah-Mu Tuhan, kami boleh diperkenan untuk mati bersama dengan Kristus dan menikmati pembebasan yang Kristus lakukan, menikmati pelunasan yang Yesus lakukan. Kami mohon Tuhan dengan anugerah yang sama, berikan kami kemampuan dan kekuatan untuk tetap bersekutu di dalam Kristus, untuk menghidupi hari-hari yang Tuhan berikan, hari-hari sampai kami kemudian menikmati apa yang menjadi berkat yang tertinggi bagi anak-anak, yakni mengalami persekutuan yang sempurna dengan Kristus. Terima kasih banyak Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.